Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, Ya, luar biasa. Ibu guru berharap semua dalam keadaan luar biasa. Walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari penyebaran virus corona, tetapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk memuji Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti biasa, gak boleh ada yang main-main. Gak boleh ada yang ganggu-ganggu adiknya, ganggu-ganggu kakaknya. Semua harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ibu guru gak bisa lihat, tapi siapa yang lihat? Ada Tuhan Yesus yang lihat kita kalau kita tidak serius beribadah kepada Tuhan, kalau kita tidak serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan. Walaupun itu harus kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk terus setia memuji nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sedang mempersiapkan bejana hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami sehingga kami boleh memasang telinga kami, duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu akan mengambil bagian di dalam hati kami bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih ingatkah ayat hafalan kita? Jangan melupakan. Ayat hafalan kita sudah ada 4. Tapi yang kita akan hafal hari ini adalah ayat hafalan minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu, karena kita tidak gereja sudah minggu yang lalu ya. Ayat hafalan kita 2 minggu yang lalu adalah, siapa yang hafal? Ayo, siapa yang hafal? Pasti banyak yang sudah hafal. Yakobus, ayo sama-sama. Yakobus pasal 2 ayat 10. Hebat, semua sudah hafal. Yang belum hafal, mari dihafal ya, karena nanti ada lagi tambahan ayat hafalan. Jadi yang belum hafal sudah 4. Yakobus pasal 2 ayat 10. Mari sama-sama kita hafalkan. Ayo. Sebab barang siapa, bu gurunya juga belum hafal. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu di antaranya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus pasal 2 ayat 10. Nanti dihafalkan lagi di rumah ya, masing-masing, karena itu ayat hafalan kita. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Tetap dihafal Yakobus pasal 2 ayat 10 ya. Hari ini ibu guru lupa tadi bawa cermin. Sebenarnya harus ada cermin ini karena kita harus tahu apa sih fungsi cermin itu. Oh, inilah dia namanya cermin. Sudah lihat? Ada cermin di rumahnya? Ada dong. Ini rambutnya Bu Deborah masih agak-agak kribo sedikit. Nanti akan diluruskan di salon. Ya, ini adalah cerminnya, tahu ya? Fungsi cermin ini adalah untuk melihat apakah saya sedang dalam keadaan cantik atau dalam keadaan jelek. Tapi selalu cantik dong. Apakah rambut saya sudah lurus atau adakah sesuatu yang ada di wajah saya? Itulah fungsi cermin. Kita kembali ke tempat kita ya. Belajar firman Tuhan mengenai 10 hukum. Jadi judul pelajaran kita hari ini adalah 10 hukum. Siapa yang masih ingat 10 hukum itu ada di kitab mana? Angkat tangannya. Luar biasa yang bisa menjawab ya. Bahwa 10 hukum itu ada di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tadi seperti cermin,
Tujuan cermin itu adalah untuk melihat diri saya. Apakah saya sudah cantik? Apakah tidak ada sayur tutu di gigi saya? Ataukah tidak ada coretan di muka saya, supaya orang yang lihat saya bisa lihat bahwa oh, luar biasa, memang mereka memang cantik atau dia memang cantik. Nah, seperti 10 hukum. 10 hukum itu diberikan Tuhan supaya orang Israel bisa mengetahui mengenai dosa mereka. Seperti pada pelajaran kita minggu lalu, pada minggu-minggu yang telah lalu ya. Ketika orang Israel sudah dibawa ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan janji kepada mereka, dan juga orang Israel diberikan supaya mereka berjanji kepada Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh bahwa orang Israel akan menuruti perintah segala yang Tuhan perintahkan. Padahal mereka lupa bahwa mereka sering melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut pada ke-10 hukum itu, Ibu Guru mau tanya dulu, siapa di sini yang tahu apa itu dosa? Oh, dosa adalah semua yang kita lakukan yang melanggar hukum Tuhan. Baik itu misalnya apa? Mencuri, berbohong, mengucapkan kata-kata yang kasar. Apalagi kalau kita berkelahi dengan teman kita, kalau kita membantah mama kita, apakah itu semua dosa? Ya, kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah bukan dosa ya. Kita sering melakukannya dan merasa bahwa saya tidak melakukan dosa. Nah, itulah salah satu tujuan hukum Taurat diberikan, supaya kita bisa mengetahui mengenai dosa-dosa kita. Nah, orang Israel adalah orang berdosa seperti kita. Orang Israel adalah keturunan orang-orang berdosa. Kita juga adalah orang-orang berdosa. Makanya Tuhan memberikan ke-10 hukum Taurat itu. Mari kita melihat di Alkitab kita. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kitab Keluaran pasal 20. Tapi hari ini secara khusus yang akan kita pelajari adalah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Siapa yang bisa tahu apa itu hukum yang pertama? Oh, pasti sudah tahu semua karena sudah belajar di sekolah yang masih kecil-kecil. Tahukah apa itu hukum yang pertama? Tahukah? Ya, Ibu Guru kasih tahu ya. Hukum yang pertama, hukum Taurat yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mana contohnya? Mana buktinya? Kita lihat di Alkitab kita ya. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa artinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini artinya bahwa Allah menyatakan bahwa hanya Dia Allah, dan tidak ada yang kita harus sembah di dalam kehidupan kita selain daripada Dia. Bahwa kita hanya boleh menyembah kepada Dia, dan hanya Dialah yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kita. Itu artinya. Yang kedua, apa artinya bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Artinya bahwa kita harus memberikan Allah tempat yang tertinggi dalam pikiran-pikiran kita, dan memberikan pujian dan syukur kita atas segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan siapapun atau apapun membagi kedudukannya sebagai Allah. Apapun yang dihormati, apapun yang dikasihi, apapun yang ditakuti, apapun yang kita senangi di dalam kehidupan kita selain daripada Allah, itu bisa menjadi ilah lain di dalam kehidupan kita. Jadi yang suka main-main game, lebih senang main game daripada belajar firman Tuhan. Apalagi ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Sering main game, disuruh mamanya sudah tidak bisa mendengar. Apalagi nonton televisi terlalu lama, disuruh mamanya tidak bisa sudah mendengar. Itu adalah
bisa menjadi ilah lain di dalam kehidupan kita. Nonton TV, main game bisa menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini bisa menjadi ilah lain. Padahal Tuhan sudah berkata kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita harus setia kepada Tuhan. Hanya Dialah yang harus kita sembah, hanya Dialah yang harus kita muliakan, hanya Dialah yang harus kita agungkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena nggak boleh ada Allah lain selain daripada Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus melihat kepada diri kita. Apakah kesenangan-kesenangan saya selama ini sudah menjadi ilah lain di dalam kehidupan saya, yang membuat Tuhan menjadi nomor 2 di dalam hidup saya? Jadi kita harus menyadari itu ya. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita selain daripada Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, hukum Taurat yang kedua, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di mana ayatnya itu, hukum Taurat yang kedua? Hukum Taurat yang kedua adalah ada di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Gak boleh buat patung ya. Kalau buat patung, kalau di Toraja, kadang biasa kalau ada orang mati ya, dibuatkan patungnya. Apakah itu adalah perbuatan yang salah atau melanggar hukum Tuhan? Tentunya itu tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita membuat patung dan kemudian ketika kita datang sujud menyembah kepada patung itu. Kemudian ketika kita datang kepadanya dan memohon supaya kita diberkati dan memohon supaya kita diberikan kepintaran dari patung-patung itu. Yang kedua tadi hukum Taurat adalah jangan membuat bagimu patung, dan seterusnya ke bawah. Ayat yang kelima, ayat yang keenam menyatakan jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya. Apalagi? Karena aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat daripada orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita tidak boleh menyembah selain kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyembah patung-patung buatan manusia. Kita tidak boleh menyembah kepada hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Kita hanya boleh fokus menyembah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk menomorduakan Dia di dalam kehidupan kita. Makanya Dia memberikan hukum Taurat untuk kita taati di dalam kehidupan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepadanya. Karena hanya Tuhanlah yang layak kita sembah, hanya Tuhanlah yang layak kita tinggikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Itu 2 hukum yang kita pelajari hari ini ya. Dan Alkitab kita hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 20. Yang mau menulis silakan menulis. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, yang mau menulis silakan menulis. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian ada ayat hafalan kita hari ini ya. Ada ayat hafalan kita dari Roma pasal 3 ayat 20. Jadi ayat hafalan kita sudah bertambah menjadi 5. Roma pasal 3 ayat 20. Mari kita sama-sama membuka kitab kita untuk bisa menjadi ayat hafalan kita minggu depan. Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20. Roma pasal 3 ayat 20 mana? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Itu ayat hafalan kita minggu depan ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Seperti yang tadi saya guru sudah sampaikan. Karena
tujuan hukum Taurat diberikan supaya kita bisa mengetahui apakah kita melakukan dosa atau tidak. Kadang-kadang kita hanya membanggakan diri kita bahwa kita tidak melakukan dosa. Tetapi ketika kita tahu hukum Taurat, oh, saya membantah mama saya. Oh, ini adalah perbuatan dosa. Saya ambil uang mama saya secara tidak sengaja di atas lemari. Oh, ini adalah perbuatan dosa. Jadi, tujuan hukum Taurat diberikan supaya kita bisa mengenal dosa di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak melakukan dosa lagi di dalam kehidupan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Demikian firman Tuhan. Jangan lupakan ayat hafalan kita. Roma pasal 3 ayat 20. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya pada pagi hari ini. Amin.